Leditya Wulansari, Halim Gema Keisha Muhammad. Dusdan, selamat datang di SMA Negeri 1 Purwasri, sekolah harapan dan sekolah yang akan membawa Anda menuju ke masa depan yang lebih baik. Hari ini MPLS akan dibuka, ada tiga acara, yaitu yang nanti adalah pembukaan, yang berikutnya nanti ada materi wawasan Wiyata Mandala, lalu ada Semani Siana, yaitu tentang seputar SMA Negeri 1 Purwasri. Untuk pembukaan, acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, acara akan dibuka dengan bersama-sama dengan bacaan basmalah. Lalu yang kedua nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu sambutan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan sambutan Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka MPLS SMA Negeri 1 Purwasri tahun 2020. Yang pertama, kegiatan MPLS, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Yang berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas untuk tim operator untuk mempersiapkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Terima kasih. Kami persilakan duduk kembali untuk anak-anakku sekalian. Berikutnya menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia dari MPLS. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah la kaula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Waka SMA Negeri 1 Purwasri, Bapak Ibu Panitia serta anak-anak peserta didik baru SMA Negeri 1 Purwasri tahun pelajaran 2020-2021 yang saya banggakan. Hari ini kita memulai acara masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat MPLS, diadakan selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan semuanya dilaksanakan secara daring atau online. Jangan kalau daring ya, kalau daring itu sayang nanti artinya. Jadi anak-anak ya. Nah, marilah acara yang ada ini kita ikuti dengan tertib. Prosedur yang ada kita ikuti. Absensi nanti dilaksanakan setiap hari. Anak-anak silahkan nanti absen lewat Google Form yang sudah disediakan oleh panitia MPLS. Dan untuk semua kegiatan, tolong nanti jika ada yang sampai kelewatan tidak ikut bisa melihat di YouTube, karena nanti bisa diulangi lagi. Tapi tolong usahakan semuanya bisa mengikuti tepat waktu sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Untuk acara MPLS ini diikuti dari peserta didik baru sejumlah 324 siswa, dan semuanya bagi yang sinyalnya kira-kira aktif tolong ya mencari tempat yang sinyalnya bagus sehingga nanti tidak ada kendala, dan semua informasi dari panitia diikuti dengan baik sehingga nanti tidak bingung. Pertanyaannya sering sudah disampaikan, sudah diumumkan tapi tetap bertanya lagi, itu karena kurang membaca atau kurang melihat pengumuman yang ada. Anak-anak sekalian, materi yang disiapkan panitia untuk acara MPLS ini, pertama nanti di samping ada pembukaan, dan tadi Indonesia Raya juga sudah. Nanti seputar info SMA, ada wawasan wisata Mandala, ada tata krama dan tata tertib sekolah, cara belajar efektif, bahaya narkoba, kepemudaan, pembinaan mental, agama, pendidikan karakter, berbangsa dan bernegara, norma kehidupan baru di masa pandemi COVID-19 ini, ditambah keorganisasian OSIS dan ekstrakurikuler. Walaupun untuk masa sementara ini ekstra nanti belum bisa berjalan aktif, tapi di SMA nanti tetap ada namanya ekstrakurikuler, dan nanti akan disampaikan pada kalian sehingga kalian semuanya bisa mengikuti dengan baik. Nanti kalau sudah berjalan normal dan semoga kondisi ini segera pulih, kita bisa mengikuti ekstra untuk pengembangan diri kalian. Dan acara setelah ini insya Allah nanti pembukaan dari sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dari saya cukupi sekian. Selama ini kalian mungkin mengenal saya hanya dari WA. Nah, inilah wajah saya kalau belum tahu. Nah, sebagian yang sudah kenal. Nah, anak sekalian, dari saya cukupi sekian. Tidak akan saya perpanjang lebar. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, walaupun dengan kondisi ini tetap semangat, jaga kesehatan kalian, ikuti semua kegiatan dengan baik demi menatap masa depan yang lebih baik melalui SMA Negeri 1 Purwasri. Hidup SMA Negeri 1 Purwasri. Demikian, ada kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fugu Widodo selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Ketua Panitia masa pengenalan lingkungan siswa baru. Berikutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara MPLS tahun 2020. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan.
Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta anak-anakku siswa baru SMA Negeri 1 Purwasri yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di pagi hari ini kita masih diberi anugerah, kekuatan, kesehatan, keimanan, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan walaupun lewat jarak jauh. Anak-anakku yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Purwasri. Mudah-mudahan bergabungnya kalian nanti SMA Negeri 1 Purwasri ini bisa lebih maju, lebih sukses, dan juga kalian nanti selama belajar di SMA Negeri 1 Purwasri ini benar-benar bisa menjadi lancar, sukses, yang akhirnya kalian bisa mewujudkan cita-cita dan harapan orang tua dan keluarga kalian semua. Amin. Nah, sehat ya. Nah, mudah-mudahan kalian walaupun di rumah atau di mana saja kalian mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Berikutnya, mohon maaf ya, untuk MPLS tahun ini dilaksanakan agak berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin ya. Karena situasi yang saat ini ternyata masih belum kondusif, belum aman, khususnya tentang kesehatan ya. Nah, dengan kondisi pandemik ini, harapan kita mudah-mudahan kita justru akan lebih bisa ingat dan lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, bahwa semua ini atas kehendaknya, dan insya Allah semua yang terjadi pasti ada hikmahnya untuk umat manusia. Sehingga mari, walaupun ini katakanlah suatu bencana atau musibah, kita akan tetap bersyukur. Namun selama kita bersyukur ini juga harus kita bisa menjaga diri kita agar kita bisa terhindar dari virus atau bencana ini ya. Jadi anak-anak, yang jelas hikmahnya itu antara lain kita yang pertama dituntut untuk bisa hidup sehat ya. Jadi setelah kita beraktivitas apapun, kita diwajibkan cuci tangan. Kemudian kita juga harus pakai masker ya. Jaga jarak. Yang paling utama dengan kejadian ini, kita harus selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Jadi ini anak-anak, jadi untuk kegiatan MPLS tahun ini sekali lagi dilaksanakan secara daring ya. Dan anak-anak yang mungkin sinyalnya kurang bagus, silahkan mencari tempat di mana sinyal bisa terakses dengan baik. Dan harapan kami mudah-mudahan anak-anak nanti bisa mengikuti kegiatan MPLS ini sampai selesai. Dan marilah kita menyisihkan waktu ya. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan bencana pandemik virus corona
ini segera berlalu, ya, segera diakhiri oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti yang dulu-dulu. Jadi ini anak-anak ya. Ya. Anak-anak yang kami sayangi dan kami banggakan, sekali lagi tolong diikuti kegiatan ini dengan baik ya. Kita tingkatkan semangat kita. Justru dengan pembelajaran ini kita harus lebih bersemangat. Karena apa? Karena di balik itu semua ternyata kita dituntut untuk menggunakan teknologi, khususnya adalah teknologi informatika, itu untuk kita menjalankan kehidupan kita ya. Dengan teknologi ternyata kalau kita mau memanfaatkan dengan baik, maka semua kegiatan itu akan menjadi ringan ya. Jadi kita bekerja nantinya dengan era globalisasi ini, kita bekerja, kita apapun tempat kita berada, kita tidak usah susah-susah untuk pergi ke tempat yang kita tuju. Misalnya kita mau belanja ya, contohnya sekarang kita tidak usah pergi ke toko, ke pasar, kita cukup dengan HP menggunakan aplikasi. Ternyata barang yang kita butuhkan bisa datang ke kita. Misalnya kita mau makan apa, kita cukup dengan modal HP ya. Jadi itulah sekali lagi teknologi. Maka hikmahnya pandemik ini adalah kita dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik, tidak malah kita salah gunakan. Dengan adanya teknologi, akhirnya waktu kita sita untuk main game ya, untuk upload hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi sekali lagi, mari anak-anak kita siapkan diri kita, semangat kita menghadapi bencana ini dan juga menghadapi perkembangan teknologi ini, khususnya adalah teknologi informatika ini. Saya kira itu sekali lagi anak-anak. Mungkin yang belum pernah mengenal ya, kami perkenalkan ya. Kami adalah kepala sekolah SMA Negeri 1 Purwasri. Mudah-mudahan ya, nanti bersama kami ya, panjenengan semua nanti bisa sukses dan bisa cepat dapat mewujudkan cita-cita panjenengan yang akhirnya panjenengan nanti bisa menjalani hidup bahagia, sejahtera dunia sampai akhirat. Amin. Itulah anak-anak. Maka dengan kondisi seperti ini ya, sebelum kami buka, kami titip salam kepada Bapak Ibu dan keluarga di rumah. Mudah-mudahan semua keluarga selalu diberikan kekuatan, kesehatan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan banyak-banyak kita bertafakur, yaitu mengucapkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa dengan apa yang telah diberikan kepada kita semua. Kiranya itu sekali lagi anak-anak, maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan MPLS tahun 2020 SMA Negeri 1 Purwasri saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua. Amin. Kiranya itu dari saya, sekali lagi selamat untuk anak-anak, jaga kesehatan ya. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, dan semoga arahan beliau akan membawa manfaat bagi kita bersama. Untuk melancarkan semua kegiatan kita hari ini dan seterusnya, wajib bagi kita karena kita sebagai umat yang beragama untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan berkah dan manfaat bagi kehidupan kita, dan semoga acara ini juga lancar tanpa hambatan apapun. Kepada Bapak Zaki, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ja'alna 'aliman fi ilmika wa shalihan fi ibadatika. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa qina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma altuf bina fi taysir kulli asir fa inna taysir kulli asir alayka yasir. Nas'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zaki selaku guru agama dan pembina OSIS di bidang pembinaan ketakwaan. Materi acara berikutnya yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala yang akan disampaikan oleh Bapak Satrio Agung Wibowo, yang kebetulan adalah saya sendiri. Dan untuk mengakhiri acara pembukaan MPLS kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi pertama kita yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. S-nya masih kurang ketik, sambil dari S di sekolah. Ini adalah materi pertama. Dengan materi wawasan Wiyata Mandala. Nah, ini mungkin sering anak-anakku sekalian mendengarkan apa yang dimaksud judul dari materi wawasan Wiyata Mandala. Ini kebetulan nama saya adalah Satrio Agung Wibowo SPD. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti materi ini, kalian diharapkan bisa mendefinisikan tentang pengertian dan makna wawasan Wiyata Mandala, lalu menganalisa fungsi dari sekolah, menyebutkan ciri-ciri sekolah, dan menganalisa prinsip dan unsur sebuah sekolah. Apa? Mari kita telah lebih lanjut tentang apa itu wawasan Wiyata Mandala. Apakah kalian pernah mendengarkan tentang wawasan Wiyata Mandala ini? Oke. Jadi wawasan Wiyata Mandala terhadap tiga suku kata, yaitu wawasan, Wiyata, dan Mandala. Mari kita bedah satu persatu dulu. Apa itu wawasan, apa itu Wiyata, dan apa itu Mandala. Kira-kira tolong dicermati slide yang ada di monitor Anda atau di HP Anda. Kepada operator saya minta bantuan, ini slide-nya nggak bisa bergerak, Mas.
Oke. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih kepada moderator. Wawasan kata Mandala ada 3 suku kata. Ada wawasan, ada wiyata, dan ada Mandala. Silakan kalau ada yang bisa komen, ditulis di komen apa itu menurut Anda tentang pengertian wawasan itu apa, wiyata itu apa, Mandala itu apa, mungkin bisa ditulis. Oke, tidak ada yang mau menulis atau mungkin masih bingung. Mari kita, kalau masih bingung, mari kita lanjutkan. Bicara dulu tentang wawasan. Wawasan di dalam pengertiannya itu adalah sebuah pandangan. Pandangan suatu sikap yang mendalam terhadap hakikat. Suatu sikap yang mendalam terhadap hakikat. Hakikat ialah sesungguhnya atau yang sebenar-sebenarnya. Oke. Berarti kalau kita bisa simpulkan pandangan itu adalah sebuah sikap terhadap sesuatu kebenaran. Sebuah sikap kita terhadap informasi yang benar-benar fakta atau hak. Nah, oke, jadi kalau bicara tentang wawasan berarti bicara tentang bagaimana pandangan Anda tentang sebuah sikap. Jadi nanti ending dari pandangan itu adalah sikap. Dan pandangan itu biasanya berkenaan dengan sebuah informasi yang Anda terima, baik dari melihat, menonton, mendengar, itu akhirnya membentuk dari sebuah sikap. Itulah wawasan. Dulu ketika Anda awal belajar belum mengenal huruf A, B, C, D, dan selanjutnya. Setelah Anda belajar, Anda mengenal ternyata ada sebuah huruf yang melambangkan simbol bunyi A, B, C, D. Nah, itulah wawasan. Anda mengetahui, Anda memahami sesuatu yang baru dan itu membentuk sikap. Itulah yang namanya wawasan. Yang berikutnya, wiyata. Wiyata itu adalah pendidikan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendidikan adalah sebuah proses ataupun tahapan di dalam pengubahan sikap serta etika maupun tata laku seseorang atau kelompok dalam meningkatkan pola pikir manusia melalui pengajaran dan pelatihan serta perbuatan yang mendidik. Jadi kalau merujuk dari pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah sebuah proses yang ingin mengubah dari perilaku yang tidak baik menjadi baik, dari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, di sini tadi ada komen-komen yang kurang baik. Nah, oke. Untuk pertama masih dimaklumi. Nah, setelah ini nanti komen-komen yang kurang baik ketika dia menjalani proses pendidikan di SMA Negeri 1 Purwasri, lulus dari sini dia sudah tidak lagi melakukan komen-komen yang jelek, yang tidak baik tadi. Komennya selalu bagus. Nah, berarti apa? Ada proses perubahan. Ada proses perubahan sikap
dari kalau bicaranya jorok menjadi bicara yang baik, baik. Itulah pendidikan. Jadi dipahami ya. Jadi wiyata itu pendidikan. Wawasan itu adalah pandangan, wiyata tentang pendidikan. Jadi, apa itu pendidikan? Proses. Pendidikan itu proses pengubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak baik menjadi baik, yang tidak paham menjadi paham. Itu adalah proses pendidikan. Oke, sampai di sini dipahami. Kita lanjutkan. Mandala. Mandala itu maknanya tempat. Mandala itu maknanya tempat. Dalam kamus bahasa Indonesia memiliki makna lingkungan atau daerah. Ada juga yang menyatakan mandala itu adalah lingkaran. Karena mandala ini terkait dengan satu bahasa Sanskerta yang berkaitan dengan agama Hindu maupun agama Buddha. Yang memiliki banyak makna, salah satunya maknanya adalah tempat. Ada yang mengatakan lingkaran. Di mana kenapa lingkaran? Karena di dalam ibadah mereka kehidupan itu selalu berputar. Sehingga disitulah disebut dengan suatu lingkaran disebut mandala. Kalau di dalam konsep pewayangan ada cokro mandilingan, jadi cakra yang tempat berputar sehingga sebuah kehidupan. Jadi mandala ini tempat. Ada wawasan, wiyata pendidikan, dan mandala adalah tempat. Kalau digabung wawasan, wiyata, mandala, kira-kira apa ya menurut kalian? Ada yang tahu? Silakan ditulis namanya. Kalau ada yang bisa menggabungkan dari penjelasan saya tadi tentang wawasan, wiyata, mandala, bisa ditulis namanya, terserah. Yang bisa menulis atau yang mungkin tulisannya baik akan mendapatkan hadiah dari saya, yang nanti bisa ditagihkan ke saya. Silakan, ada yang mau komen, ditulis. Apa kira-kira wawasan wiyata mandala setelah Anda mengetahui 3 gabungan tadi? Hadiahnya apa? Macam-macam. Yang jelas hadiahnya sesuatu yang positif bagi sampean. Oke, ini saudara Sagita menyatakan pandangan terhadap lingkungan pendidikan. Terima kasih Mbak Sagita. Ini ada yang lain? Oke. Ada Muhammad Faizul Mut. Wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Wah, luar biasa, subhanallah. Ananda benar-benar sangat tepat menuliskan tentang makna dan wawasan wiyata mandala. Oke, Mas Muhammad Faizul Mut 146. Ada Zahra Aulia, cara pandang kalangan pendidikan dan warga sekolah pada khususnya tentang keberadaan sekolah. Terima kasih Mbak Zahra Aulia, luar biasa pendapat Anda. Lalu ini Aditya Ari 19. Mandala untuk tingkat kabupaten bisa diartikan sebagai pandangan pendidikan
dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran tingkat kabupaten. Ya, oke. Berarti Mandala ini ada jenjangnya, Pak ya. Ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi, ada tingkat nasional. Oke, terima kasih pendapatnya. Wawasan Wiyata Mandala adalah pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Waduh, ini pendapat anak-anakku sekalian luar biasa ini. Bagus sekali ini. Subhanallah, semoga anak-anakku sekalian kecerdasannya selalu dilindungi oleh Tuhan dan selalu diberkahi oleh Tuhan. Oke, mari kita coba bedah lebih lanjut apa sih sebenarnya wawasan Wiyata Mandala. Nah, ini saya cuplik dari sebuah literasi dari lenterakecil.com yang menyatakan bahwa apa itu wawasan Wiyata Mandala? Cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Oke, memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Pernyataan atau tulisan pendapat anak-anak sekalian, alhamdulillah 100% semuanya benar. Jadi kalau sudah memahami tentang wawasan Wiyata Mandala ini, berarti Anda sudah memahami apa itu sekolah. Dan kalau sudah paham tentang apa itu sekolah, harapannya nanti kalau di sekolah bisa benar-benar memanfaatkan tempat ini untuk melakukan eksplorasi diri, untuk mengembangkan diri. Sing seneng masak yo, bagaimana kemampuan masaknya luar biasa. Sing seneng bakulan yo, bagaimana meningkatkan kemampuan bakulannya. Sing seneng bermain drama, oke, bermain drama. Pak, aku gak seneng ngono kuwi, Pak. Aku seneng saintik, Pak. Oke. Anda bisa belajar kemampuan di bidang saintik luar biasa di sini. Dikembangkan. Karena Anda sudah memahami tentang apa itu yang dimaksud dengan sekolah melalui materi ini, wawasan Wiyata Mandala. Saya katakan tadi wawasan itu pandangan yang nanti ujungnya adalah sikap. Jadi kalau Anda sudah memahami makna sekolah, maka sikap Anda akan insya Allah benar. Kalau pandangannya keliru, maka sikapnya keliru. Contoh, wawasannya ngomong nek sekolah iku golek nyun sewu pacar. Wah wis, sikapnya sekolah piye? Ya mesti golek pacar. Pacaran doh. Ya, karena wawasannya yang keliru. Jadi wawasan itu adalah sebuah pandangan yang nanti berujungnya sikap. Dan anak-anak yang nyusul dikategorikan sedikit bermasalah itu karena wawasannya. Nah, makanya sampean saya kita aja untuk memahami dulu apa itu sekolah dengan materi wawasan Wiyata Mandala. Dan alhamdulillah dari tulisan-tulisan Ananda semuanya ini menunjukkan Ananda paham apa itu sekolah. Oke. Berarti apa kalau cara pandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran? Berarti lingkungan pendidikan tempat berlangsung proses belajar belajar. Jadi di sini menunjukkan bahwa wawasan Wiyata Mandala itu bagaimana kita memandang sekolah, yang bagaimana sekolah itu dapat berfungsi dengan baik karena pandangan-pandangan dan sikap-sikap kita. Semua sekolah tidak ada sekolah A yang plus, tidak ada sekolah yang minus. Sekolah semuanya itu sama, tidak ada sekolah plus maupun sekolah minus. Gak ada sekolah unggul, gak ada sekolah pinggiran. Semua sekolah sama. Jadi ketika kita memahami wawasan Wiyata Mandala ini seharusnya gak ada sekolah unggulan. Karena sekolah itu memang harus unggul. Begitu.
Jadi bagi anak-anakku sekalian yang mungkin masuk SMA Negeri 1 Purwasri ini pilihan yang kesekian kalinya, jangan minder, jangan berpikir yang aneh, yang minus. Oh, aku jane kepengin nang ngene sekolah A, tapi keterima nang ngene B. Kalau Anda awali di dalam konsep pembelajaran atau Anda mencari ilmu dari hal semacam itu, maka ke belakang ke depannya nanti setelah dalam perjalanan Anda akan juga banyak mengalami hambatan. Karena apa? Negatif beda sing ditokno. Oke. Bagi yang bertahan, saya ucapkan terima kasih, tetap bertahan. Di ujung dari materi ini nanti kalian diharapkan membuat resume tertulis yang akan kami tagihkan nanti kalau ada kesempatan. Jadi tetap Anda harus membuat catatan kecil, resume, ditulis di kertas, dikasih nama lengkap, ya. Jadi nanti setiap materi yang disajikan Anda harus meresum. Lalu Anda masukkan atau dibendel dari materi pertama, hari pertama sampai materi terakhir. Dan itu nanti akan kami nilai. Dan sebagai masukan kepada wali kelas kalian yang di kelas, baik di kelas IPA maupun di kelas sosial. Jadi tolong buat resume. Suatu saat akan kami tagihkan. Nah, ini. Makanya untuk sampai kok mari di resume, di bendel atau di map, ditulis mape rangkuman materi MPLS SMA Negeri 1 Purwasri tahun 2020. Dikasih nama lengkap. Nah, itu karena pasti akan kami tagihkan nanti itu. Jadi kalau Anda yang keluar, ya saya harap nanti Anda juga bisa masuk lagi ketika atau tanya temannya atau nanti tonton siaran ulang pada malam hari. Monggo. Atau mungkin siaran ulangnya kami tunda dulu sampai sekian hari, baru ada siaran ulang. Oke, kita lanjutkan. Fungsi sekolah. Untuk memberikan pelayanan bimbingan, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan atau rakyat atau warga yang membutuhkan proses pengembangan diri, maka sekolah memiliki fungsi satu, memberikan pengetahuan umum. Ada sebuah transfer knowledge, pengetahuan dari Anda tidak paham menjadi paham, dari Anda tidak tahu menjadi tahu. Lalu memberikan keterampilan dasar. Memberikan keterampilan dasar apa? Ini nama untuk keterampilan hidup. Apa calisto, membaca, menulis, menghitung. Paling tidak iso maca, iso nulis, iso ngitung. Karena di dalam kehidupan kita nanti di dalam masyarakat setelah pasca keluar dari sekolah, kudu iso maca, nulis, karo ngitung. Itu salah satu kemampuan keterampilan dasar. Bayangno urip zaman now Anda tidak tahu angka 1 mana, 2 mana, 3 mana.
Terus Anda bisa bayangkan tuh enggak? Terus dikongkon ning pasar dikei dhuwit 5.000, kongkon tuku brambang rego 3.000, susuk 2.000, gak rongko loro, bingung kan? Dikei dhuwit 500-an iki 2.000, ditompo ae. Karena dia tidak ngerti dia kan duwe keterampilan dasar, calis itu tadi membaca, menulis dan begitu. Jadi keterampilan dasar ini adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap orang di dalam menjalani kehidupannya. Era kalau sekarang era digital, keterampilan dasarnya apa? IT. Setiap kita harus memahami tentang IT. Oke. Lalu step berikutnya adalah membentuk pribadi sosial. Apa itu pribadi sosial? Pribadi sosial itu adalah sikap atau attitude kita terhadap orang lain. Sikap kita terhadap orang lain. Bagaimana sikap kita itu bereaksi terhadap sikap orang lain? Itu namanya sikap sosial. Karena kita ini sebagai makhluk sosial. Masih ingat nggak apa itu makhluk sosial? Ada yang ingat apa itu makhluk sosial? Oke, makhluk sosial. Nah ini Anda waktu SMP mesti diajari makhluk sosial. Nah, karena kita sebagai makhluk sosial, maka kita harus memiliki kepribadian sosial. Sikap kita terhadap orang lain, sikap kita terhadap kelompok. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita menghargai keputusan kelompok, kita menghargai pendapat kelompok. Lah, inilah yang disebut dengan pribadi sosial. Sekolah membentuk itu. Pak, lah nek sekolah homeschooling piye, Pak? Kalau sekolah homeschooling apakah pribadi sosialnya bisa dibentuk, Pak? Nah, ini memang persoalannya di sini sekarang. Apalagi dalam musim pandemi. Kita diminimalkan kontak sosial dengan orang lain. Karena memang virus ini sangat berbahaya dan virus ini cepat menular. Terus kita sekarang menjalani yang namanya homeschooling. Bahasa keren kita itu homeschooling. Bagaimana pribadi sosial bisa terbentuk di dalam era sekarang ini yang homeschooling, sekolahnya sekolah di rumah, Pak, melalui internet. Nah, bisa. Anda kan punya lingkungan sosial terkecil, yaitu namanya keluarga. Bagaimana Anda bersikap terhadap kedua orang tua, terhadap kakak, terhadap adik, kan tetap ketemu meskipun kita homeschooling. Kita sebagai sekolah berfungsi nanti selalu memberikan adjustment. Sekolah akan memberikan mengingatkan kalian. Dan itu nanti ada penilaian, dan itu sangat bisa dilihat dari komen-komen yang muncul. Dari komen-komen yang muncul ini bisa diketahui bagaimana sikap seseorang itu, gitu loh. Oke? Yang keempat, menyediakan sumber daya manusia. Sekolah ini mendidik dari orang tidak mampu menjadi mampu. Artinya apa? Yang dididik menungso tidak manusia di dalam konsep pembangunan nasional ini di bagian dari satu faktor di dalam mendukung pembangunan yang disebut dengan sumber daya. Makanya ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam. Ya, sumber daya manusianya itu fungsi sekolah. Ndadekno sampean jadi manusia unggul, menjadikan sampean menjadi manusia
terpilih, terhebat. Itu sumber daya. Yang berikutnya adalah alat transformasi kebudayaan. Apa alat transformasi kebudayaan? Teko perilaku elek dari perilaku api. Perilaku itu juga bagian dari produk budaya. Cara berpakaian itu juga produk budaya. Nah, transformasi maksudnya di sini adalah membenahi kehidupan Anda dari yang tidak berbudaya baik menjadi budaya yang baik, jadi peradaban yang rendah menjadi peradaban yang tinggi. Oke. Jadi itu namanya fungsi sekolah. Oke, yang berikutnya ciri-ciri sekolah. Apa sih ciri-ciri sekolah yang baik? Yang pertama adalah memiliki visi ke depan yang mampu menjawab persoalan-persoalan masa depan. Visi. Oke, mungkin saya besarkan ini ya. Oke. Adanya standarisasi keberhasilan. Lalu standar pengajar, sistem penilaian, suasana belajar, keterlibatan orang tua di dalam proses pengembangan sekolah, sarpras, sarana prasarana, bagaimana sarana prasarana ini bisa dioptimalkan untuk menunjang mencapai visi sekolah. Nah, ini adalah ciri-ciri sekolah yang unggul. Oke, kita lanjutkan karena prinsip sekolah. Prinsip sekolah itu sebagai lembaga yang memberikan bekal hidup, ya tadi saya katakan untuk tujuan-tujuan di mana life skill. Lalu yang berikutnya adalah tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan guru. Sebagai lembaga layanan sosial, menumbuh kembangkan bakat minat, menumbuh kembangkan bakat minat. Sebagai lembaga untuk membina potensi di luar intelijensi kok apa? Kemampuannya apa ya? Kemampuan non akademik. Melatih sikap yang baik, sarana melatih kemandirian siswa, tempat siswa dalam menumbuhkan sikap sosial dan spiritual. Itu prinsip sekolah. Unsur sekolah ya otomatis tempat, leader, kepala sekolah, guru, kurikulum, sarana, staf, TU dan karyawan, siswa, nah, itu adalah dari unsur sekolah. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian untuk materi tentang wawasan wisata Mandala cukup sekian. Nanti akan disampaikan, ini adalah Semanesiana dari OSIS. Bagaimana nanti OSIS akan mengenalkan tentang Mars dari SMA. Lalu OSIS bicara banyak hal tentang lingkungan sekolah yang menyenangkan di SMA Purwasri ku piye to. Ini nanti akan langsung dipandu oleh kakak-kakak dari OSIS. Terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih tetap bertahan di channel Semanesa Official. Salam pendidikan, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Salam sejahtera bagi adik-adik sekalian. Dan pertama-tama kami dari pihak OSIS mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah diterima di SMA Negeri 1 Purwasri. Di sini kami perwakilan OSIS akan menjelaskan tentang ruangan-ruangan yang ada di SMA Negeri 1 Purwasri, program-program yang diunggulkan di SMA Negeri 1 Purwasri, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di SMA Negeri Purwasri. Pertama akan disampaikan tentang kebiasaan. Iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Prastio, perwakilan OSIS Sekbid Prestasi Akademik, Seni, dan Olahraga. Perkenalkan, nama saya Joni Arangga, saya perwakilan dari OSIS Wakil 2. Perkenalkan, saya Ilham Setivian, perwakilan dari pengurus OSIS sebagai Wakil Ketua 1. Yang pertama-tama akan diperkenalkan oleh Mas Anggi yang akan menjelaskan tentang tata letak ruangan dari sekolah SMA N1 Purwasri. Ayo silakan Mas Anggi. Oke. Pertama-tama di SMA Negeri 1 Purwasri memiliki gedung. Untuk yang kelas 12 terdapat 8 kelas, yaitu terdiri dari kelas 12 MIPA 1 sampai 4 dan 12 IPS 1 dan 4. Kemudian di kelas 11 terdapat 9 kelas, yaitu mulai dari kelas 11 MIPA 1 sampai dengan MIPA 5 dan kelas 11 MIPA 1, IPS 1 sampai dengan IPS 4. Untuk kelas 10 yaitu kalian terdapat 9 kelas, yaitu belum tentu, nanti tergantung peminatan kalian yang banyak di IPA atau di IPS-nya. Untuk selanjutnya di sekolah kami juga ada tempat-tempat untuk ekstra, yaitu sanggar pramuka dan ruang karawitan, kemudian ruang lab dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan tentang fasilitas lain yang ada di dalam ruangan atau di dalam kelas masing-masing. Akan disampaikan oleh Mas Ilham Setivian selaku Wakil Ketua 1. Oke. Fasilitas di SMA ini cukup memadai kalau menurut saya. Yang pertama, di setiap kelasnya ada CCTV-nya. Jadi setiap kegiatan atau aktivitas kita akan selalu dipantau setiap 24 jam, setiap hari. Dan tentunya ini sangat membantu kita untuk mengetahui aktivitas setiap siswa. Yang kedua, setiap kelas dibekali oleh wifi. Jadi setiap siswa yang di sini untuk mencari tugas tidak kesulitan untuk browsing atau mendownload yang lainnya dalam hal pendidikan. Tentu saja di setiap wifi ini akan dibatasi oleh aktivitas yang lainnya, karena mengetahui bahwa wifi ini juga dari sekolah, jadi akan dibatasi. Tidak sebebas-bebasnya kita menggunakan wifi, contohnya untuk YouTube, game, dan lain-lain. Selain itu, gedung kita juga sudah bertingkat ya. Dan alhamdulillah semuanya sudah berkeramik. Dan itu saja, mungkin ada di setiap kelas kipas angin ya, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, tentang masalah sekolah unggulan yang akan dijelaskan oleh Mas Joni Erlangga selaku Wakil Ketua 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu tentang keunggulan Semanesa. Yang pertama adalah di sini sudah ada Semanesa DT double track. Double track itu fungsinya kalau yang tidak bisa meneruskan kuliah bisa langsung kerja. Seperti DT-nya ada TKR, teknik kendaraan ringan, yang kedua kecantikan, tata boga, TKJ, dan multimedia, dan terakhir TITL, kelistrikan. Yang kemudian Yonasi, alhamdulillah SMA kita menjadi sekolah rujukan Yonasi.
Oke. Dan oke, dan selanjutnya akan diterangkan oleh Anggi. Oke, saya akan menambahkan dari Mas Joni. Dan SMA kita juga alhamdulillah mendapat undangan salah satu SMA di Kabupaten Kediri yang mengikuti ajang PPST setiap tahunnya di kejuaraan tingkat provinsi. Dan di sini saya juga akan menjelaskan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Purwasri. Untuk setiap datang di SMA Negeri 1 Purwasri atau setiap berangkat sekolah, kalian akan masuk lewat gerbang samping kiri, bukan gerbang utama. Jadi kalian masuk dalam gerbang sudah dalam keadaan sepeda dituntun, dan apabila bertemu dengan guru, sepeda harap dijaga terlebih dahulu dan salim kepada bapak atau ibu guru yang ada di gerbang tersebut. Jadi apabila kalian masuk sudah ada di sekolah, kalian tidak boleh menaiki sepeda, jadi harus dituntun. Untuk pulang juga demikian, apabila belum keluar gerbang, sepeda tidak boleh dinaiki. Selanjutnya kebiasaan untuk istirahat di SMA Negeri 1 Purwasri terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama pukul 10.00 10.15 dan jam 12 untuk sholat sampai jam 12:15 itu untuk sholat. Kemudian 15 menit lagi ditambahkan untuk kalian jajan kembali. Jadi istirahat keduanya jam 12 sampai jam 12:30. Kemudian ada hal yang lain akan disampaikan oleh Mas Ilham. Yang ini mungkin akan mengenai tentang tips-tips yang untuk adik kelas yang merasa bingung untuk memilih jurusan IPA atau IPS. Yang pertama, kita harus tahu bakat kita di mana. Contohnya, bakat kita ada di IPS, matematika kita nilainya bagus, IPA nilai bagus, ya belajarlah menyukai IPA. Yang kedua, jika kalian bakat kalian di sosial, ilmu sosial, ya pilihlah sosial. Yang tentu keduanya kita harus menentukan selanjutnya kita mau di jurusan mana. Jika kalian ingin mencita-citakan jadi seorang dokter, silakan kalian pilih jurusan IPA. Jika kalian ingin menjadi pengusaha, silakan tentukan jurusan kalian di IPS. Seperti itu. Jadi fleksibel ya, jangan memaksakan. Jika kalian bisa, mampu atau merasa mampu di matematika atau IPA, ya silakan pilih jurusan IPA. Jangan merasa minder jika kalian berada di IPS. Seperti contohnya saya di IPS. Mas Joni di mana? Di IPA. Mas Enggi? IPA juga. Saya sendiri yang IPS. Jadi jangan minder begitu ya. Ada tambahan Mas Joni? Mas Enggi? Mungkin enggak. Mungkin ada. Benar. Dan jika kalian masuk IPS walaupun peminatannya di IPA, nanti kalian juga jangan iri, karena bukan berarti kalian itu belum mampu di IPA makanya dimasukkan di IPS, bukan begitu. Itu memilihnya sesuai dengan bakat adik yang telah unggul. Contohnya gini, kalau bakat adik IPA-nya lebih unggul daripada bakat IPS-nya, maka otomatis adik akan dimasukkan ke IPA. Dan kemudian kalau bakat IPS-nya lebih tinggi dibanding bakat IPA-nya, dan itu otomatis ada masuk IPS. Jadi kalian tuh jangan minder, wah anak IPA pinter-pinter saya ingin masuk IPA, jangan gitu. Banyak anak IPS juga lebih pintar dibanding anak IPA. Sekian penjelasan dari kami selaku perwakilan OSIS. Apabila oh iya ada yang tanya. Oh iya. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa chat di channel YouTube. Kami akan selalu merespon setiap chat. Ini waktu terbatas ya. Maaf. Ya, yuk.
Oke, ada pertanyaan, IPA IPS apakah sama saja? Kalau menurut saya sama saja, cuma bedanya nanti ada pelajaran tambahan di setiap mapel peminatannya. Kayak gini ya, adik masuk di kelas IPA, nanti pelajaran tambahannya ada fisika, biologi, biologi, kimia, dan satu lagi nanti dari pihak sekolah sendiri. Kemudian kalau di IPS pelajarannya sama kayak IPA, cuman nggak ada biologi, nggak ada fisika, dan nggak ada kimia. Namun ada tambahan yaitu sosiologi, geografi, dan sejarah peminatan. Ekonomi juga. Jadi sama saja sebetulnya, cuma beda pelajaran peminatannya saja. Ada yang ditanyakan lagi? Oh iya, saya lupa, ada ya di sini sekolah kami juga memiliki Mars SMA Negeri 1 Purwasri. Apakah ada yang sudah tahu dari Mars SMA Negeri 1 Purwasri? Mungkin bisa dikomen. Oke, saya akan bacakan dulu aja ya. Bacakan dulu aja. Monggo adik-adik mencatat lagu Mars SMA Negeri 1 Purwasri. Oh yaudah, nanti untuk Mars SMA Negeri 1 Purwasri bisa di-share di grup atau di channel YouTube. Oke, terima kasih. Begitu saja penjelasan dari kami selaku perwakilan OSIS dari SMA Negeri 1 Purwasri. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata yang menyinggung kalian, kami dari pihak OSIS mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Jangan lupa kami ada tes EQ, yaitu tes tulis sekitar mulai jam 7:30 sampai jam 12. Jadi diusahakan dari rumah makan dulu. Semangat. Ya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Oke, terima kasih kepada adik-adik OSIS. Ini tadi adalah teman-teman dari OSIS yang menjadi istilahnya ujung tombak untuk kegiatan kesiswaan yang selama ini kegiatan-kegiatannya cukup lumayan luar biasa. Saya ingatkan lagi kepada kalian untuk setiap materi mohon dibuat rangkuman, ya. Dibuat rangkuman, dikasih judul materi yang pertama di pojok kiri atas, judulnya adalah taruh yang hari ini adalah wawasan Wiyata Mandala dan Semanisyana itu ya. Tulis wawasan Wiyata Mandala, nama, apa yang disampaikan tadi Anda tulis, Anda rangkum di situ. Lalu lembar berikutnya tentang apa yang disampaikan oleh anak-anak OSIS, Anda tulis juga di situ. Jadi setiap materi yang kami sampaikan, yang disampaikan itu mohon untuk dirangkum. Dan nanti dimasukkan di lembar biodata, dimasukkan di lembar biodata. Salah lagi, dimasukkan di lembar biodata dan dikumpulkan bareng-bareng ketika biodata ditarik ke sekolahan.
Jadi kegiatan ini tidak hanya sekedar Anda melihat, tapi Anda juga harus merangkum. Kembali lagi, dirangkum. Oke. Untuk kegiatan besok kita mulai 8:30, tapi insya Allah jam 8 kita sudah mulai on air, kita coba. Tapi untuk kegiatan materi kita mulai 8:30, dan saya minta teman-teman atau rekannya yang belum hadir atau belum bisa mengikuti live streaming ini, saya minta besok semuanya bisa mengikuti live streaming yang diadakan oleh SMA Negeri 1 Purwasri di dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah baru atau siswa baru. Saya pikir demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Sampai ketemu besok Selasa jam 8:30. Ingat, 8:30 kita sudah mulai. Berarti kita akan on pertama kali jam 8. On jam 8 kita akan sudah mulai tayangkan, tapi materi akan dimulai 8:30. Tidak lama, mungkin 8:30 sampai jam 11 lah. Lalu absensi tetap diisi setiap hari. Nah, setiap hari absen. Oke, ini ada informasi dari panitia absensi bahwa yang belum absen hari ini sekitar 30 orang. 30 siswa, 30 anak. Tolong yang belum absen segera mengisi daftar absensi ya. Nah, ini penting untuk mengetahui keseriusan kalian ini ya. Ingat, jam 8 kita on, jam 8:30 kita mulai. Demikian dari saya. Salam pendidikan. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.